Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman web kelas B. Kali ini kita di pertemuan berapa ya? Ya, di minggu ke 12 ya, atau 13. Ini tanggal 18 November. Nah, kita akan melanjutkan beberapa pembahasan kita terkait pemrograman web. Ya, pada kesempatan hari ini agenda kita ada dua ya. Yang pertama adalah mendengarkan atau berdiskusi terkait proyek yang sedang dikerjakan. Barangkali ada yang ingin dilaporkan atau ada kesulitan, ada hambatan. Kemudian yang kedua adalah terkait ada sedikit materi ya yang perlu Bapak sampaikan. Yang mana materi itu ada di Viklas sebenarnya, tapi Bapak ingin menyampaikan sedikit intro ya terkait bahasan kita, di mana minggu lalu kalau Bapak tidak salah sudah Bapak sampaikan terkait PHP ya. Di minggu ini kalau kita lihat materinya di Viklas, Bapak akan bahas tentang bagaimana menyambungkan PHP dan MySQL gitu ya. Bagaimana menyambungkan PHP dengan MySQL. Materinya sudah bisa dilihat di Viklas ya. Oke, mungkin agendanya Bapak di awal akan Bapak menyampaikan dulu terkait materi PHP dan MySQL, kemudian baru kita nanti berdiskusi atau tanya jawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait progres yang kalian kerjakan. Oke, di sini terima kasih sudah join, ada 21 orang. Kita langsung saja ya masuk ke materi. Oh ya, untuk absensi silahkan langsung diisi saja. Untuk absensinya apakah ada passwordnya untuk kelas ini? Kelas A ya. Absensi. Oke, tidak ada password. Nah, silahkan diisi, jangan lupa isi absen. Oke, kita coba share screen. Nah, sini sudah beberapa sudah absen. Silahkan ya, jangan lupa mengisi absen. Ya, untuk materi kita hari ini tadi sudah Bapak sampaikan tentang PHP dan MySQL ya. Kita sudah belajar tentang HTML, CSS, kemudian ada lagi apa di sini? HTML5 ya, CSS layout, bagaimana mengelola tampilan web kita agar dia responsif. Minggu lalu sudah kita bahas responsif itu apa ya. Kemudian tentang dasar-dasar dalam desain ya. Ini difokuskan bagaimana yang perlu kita tahu terkait mendesain sebuah website. Itu ada istilahnya ada fundamentalsnya lah dalam mendesain sesuatu. Misalkan bagaimana kita memilih gambar, mengatur ukuran dan lain-lain. Kemudian ada Git juga di sini. Bapak nggak tahu ini untuk Git sudah dibahas atau belum. Kemudian ada JavaScript, DOM. Nah, di minggu lalu kita membahas tentang PHP. Nah, di sini ada tugas juga ini sepertinya. Bapak lupa nih mau ngasih tahu ada tugas kayaknya. Sepertinya sudah, oh ya sudah ada yang mengerjakan, berarti Bapak sudah kasih tahu ya di minggu lalu ya. Ini yang lain belum mengerjakan, silahkan jangan lupa ini diisi tugasnya. Karena nilai tugas akan Bapak ambil dari seluruh tugas yang sudah Bapak perintahkan untuk mengerjakan ya, termasuk yang ini.
Nah, hari ini kita akan bahas tentang PHP dan MySQL. Di minggu lalu kita sudah bahas tentang PHP, di mana PHP adalah salah satu bahasa pemrograman web ya yang digunakan untuk mengelola web. Di samping ada bahasa-bahasa lain yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini untuk bahasa PHP sendiri ini adalah dia server side ya. Jadi dia membutuhkan server untuk bisa berjalan ya. Jadi kalau tidak ada servernya, dia tidak bisa berjalan. Kemudian untuk servernya sendiri ada banyak ya yang bisa kita gunakan. Di minggu lalu Bapak sudah bahas ada PHP ya. PHP lagi. Ada Apache web server. Web server adalah gitu ya. Oke, ada apa saja web server PHP, ada Apache, ada Nginx, ada lagi OpenLightspeed, dan mungkin masih ada banyak yang lain ya. Tapi itu yang populer, ada Apache, mana ya? Ada IIS juga, ada TTPD, ada OpenLightspeed, ada Nginx. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Nah, itu silahkan dipilih mana web server yang cocok. Jadi untuk menggunakan bahasa PHP kita harus install web server, dan aplikasi kita harus diletakkan, atau kode kita, script kita harus diletakkan di folder yang disediakan oleh web server tersebut. Kalau pengguna Windows biasanya kita tinggal gunakan ini SAMPP ya. SAMPP ini dia sudah satu paket lengkap, ada web servernya Apache, ada MySQL-nya, ada PHP-nya juga. Jadi dengan menginstal SAM ini kita sudah bisa mengembangkan web, di mana di situ ada web servernya, ada PHP-nya, dan juga ada database-nya. Oke. Kemudian di hari ini ya yang akan kita bahas adalah database-nya. Database-nya, atau lebih tepatnya bagaimana menghubungkan dengan database. Karena materi database ini ada mata kuliah tersendiri ya, sistem basis data atau kalau nggak salah. Apakah sudah dapat mata kuliah basis data untuk kelas ini? Atau sedang berjalan atau seperti apa untuk basis data? Oh, sudah dapat ya. Sudah dapat. Pakai apa kemarin yang dipelajari? Oke. Pakai Oracle. Oke. Yang ngajar siapa? Mahendra ya? Atau siapa yang ngajar? Pak Mahendra sama Pak Heri, Pak. Oke, Pak Mahendra. Pakai ini ya? Pakai apa? Cisco ya? Pakai apa ininya? CMS. Pakai CMS Oracle langsung. Oke. Nah, jadi di situ Oracle, salah satu yang ini juga. Oracle berbayar nggak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Aku mah bisa kalau gitu doang. Kalau Oracle berbayar atau tidak? Oke. Ya,
Kita lihat kalau Oracle. Oke. Bapak sendiri pernah sih ikut pelatihan Oracle ini pakai Q apa pakai ini ya? Pakai C kayaknya. Pakai LMS atau CMS ya? Tadi LMS Oracle ya mungkin maksudnya. Atau CMS Oracle. Oh, iya. Iya, jadi pakai LMS Oracle ya. Alamatnya ada nggak LMS Oracle? Oke, ya. Oke, paham ya. Jadi sudah mempelajari tapi menggunakan Oracle ya. Oke, tidak masalah. Karena prinsipnya sama saja. Dia hanya untuk menyimpan data, tapi Oracle ini lebih ke untuk apa ya? Untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya. Nah, kalau untuk belajar biasanya kita menggunakan MySQL ya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita akan gunakan MySQL. Oke, ya nanti kalau kalian pindah ke Oracle hanya beda di apa ya, sintaknya aja sih. Untuk logikanya kurang lebih sama. Oke. Kemudian oh ya, sebelum Bapak masuk terkait MySQL ya, menghubungkan dengan MySQL, kira-kira MySQL, Oracle, Postgre itu apa sih dia itu? Atau mungkin mengapa kita perlu menggunakan MySQL lah misalkan? Atau mengapa kita perlu menyimpan apa ya? Mengapa kita perlu menyimpannya di database? Atau mungkin lebih awal lagi, apa yang dimaksud dengan data ya? Ya kan kita bicara database ya. Data itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan data? Apa kok kita simpan data di database gitu ya? Emang data itu apa sih gitu? Sehingga kita butuh database untuk menyimpannya gitu. Emang data itu apa gitu? Ada yang tahu? Mungkin saya izin menjawab, Pak. Ya. Nama saya Lesi Nugraha. Ya. Kalau menurut saya data itu semacam informasi yang belum diolah, Pak. Jadi masih ada proses lain eh, yang bisa untuk mengelola data tersebut, Pak, untuk menjadi sebuah informasi seperti itu. Oke, terima Kalau kasih menurut saya. Lesi. Contohnya apa? Contohnya itu data sekumpulan mahasiswa. Terus kemudian kalau sudah dikelola menjadi sebuah informasi itu bisa jadi data mahasiswa terbaik seperti itu, Pak. Jadi diseleksi lagi dia, Pak. Oke. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Ya, terima kasih Lesi Nugraha. Oke, data adalah informasi ya. Contohnya mahasiswa. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, betul sekali ya. Data adalah dari data itu kita bisa dapatkan informasi lah gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oh iya mungkin kalau dari Bapak ya pendapat Bapak untuk data itu adalah ya
apa saja atau realitas yang ada di sekitar kita. Data itu fakta yang ada di sekitar kita. Contohnya, ukuran baju Bapak L, itu data. Ukuran suhu ruangan di lab ini, misalkan karena pakai AC 16 derajat. Nah itu, atau 18 derajat gitu ya. Itu data. Jadi apa saja yang ada di sekitar kita itu adalah data. Misalkan warna dinding di lab ini putih, itu data. Baju Bapak hijau, itu data. Kemudian usia Bapak masih 17 tahun gitu, data ya. Kemudian rambut hitam, itu data. Golongan darah, itu data. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu adalah data yang bisa kita olah nanti. Dari data-data tersebut bisa diolah menjadi informasi seperti yang disampaikan oleh Lesi tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita simpan data di database? Mengapa kita simpan data di database? Emang hanya itu cara kita menyimpan data gitu. Misalkan dengan MySQL lah, mengapa kok kita simpan data-data itu di database? Emang nggak ada cara lain untuk menyimpan data? Kan sebenarnya kita bisa Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Luki Akbar. Saya ingin menjawab, Pak. Jadi kenapa kita butuh database itu? Yang pertama, database itu kan sifatnya bentuknya elektronik, Pak. Jadi kalau menyimpan data itu lebih mudah dalam bentuk elektronik. Ya. Terus yang kedua, lebih aman. Jadi datanya nggak mudah hilang atau berceceran. Terus yang ketiga juga bisa dilakukan semacam hosting gitu, Pak, supaya bisa diakses dari mana saja datanya. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Luki. Jadi itu ya tadi dia sifatnya elektronik. Memang sebenarnya kan kita bisa, kalau jawabannya elektronik, kita bisa simpan di Excel nih, Luki. Mengapa kok nggak disimpan di Excel aja gitu? Data kan bisa ya, misalkan data mahasiswa di Unila. Kita simpan mahasiswa A, NPM sekian, usianya sekian, golongan darah ini, itu bisa di Excel ya. Ya bisa, Pak. Jadi itu kaitannya sama alasan yang agak terakhir tadi, Pak. Jadi bisa diakses dari mana saja. Kalau Excel tuh setahu saya nggak bisa jadi kayak database server gitu, Pak. Jadi datanya cuma bisa diolah saat yang punya file Excel-nya aja, nggak bisa yang lain, Pak. Pakai Google Drive nggak bisa di-share? Google Sheet? Oke, ya terima kasih ya Luki jawabannya. Ya baik sekali. Intinya ya seperti itulah ya. Sebenarnya kita bisa juga simpan data di Excel ya. Atau dulu kalau apa ya, open access atau apa namanya. Jadi kita bisa juga simpan data di Excel atau di CSV. Akan tetapi ada beberapa kekurangan lah ya tadi seperti yang disampaikan. Mungkin untuk sharing datanya, untuk mungkin kalau dengan database kita bisa membatasi hak akses terhadap data tersebut. Kita bisa izinkan siapa saja yang bisa mengakses data tersebut, atau bahkan mungkin bisa mengakses kolom tertentu, itu siapa, kita batasi. Kemudian barangkali dari segi security-nya bisa lebih aman ya. Kemudian selanjutnya untuk pengolahan datanya, barangkali availability-nya, nah itu lebih baik jika kita menggunakan database. Oke, intinya seperti itu. Jadi ya, mengapa kita gunakan database? Karena sebenarnya bisa nggak simpan di Excel aja. Kenapa? Ya salah satunya tadi untuk ketersediaan, keamanan, untuk pengelolaannya lebih baik lah kalau menggunakan database. Mungkin barangkali lebih cepat dan lain-lain. Nah, untuk
menyimpan tadi data di database tadi, kan banyak ya tools yang bisa kita gunakan. Ada, oke, tadi yang digunakan, yang kalian pelajari, ada Oracle, ya. Oke, Bapak sambil browsing kali ya. Jadi, tools untuk database kali ya, apa gimana? Jadi ada banyak nih tools untuk mengelola database. Database management tools, bahasa Inggris nanti. Oke. Ada Oracle, ada MySQL, ada Postgre, ada MongoDB, dan banyak yang lain ya. Oke, kita lihat biar lebih lengkap di sini. Ada nggak di sini? Ada MySQL, ada MariaDB. MariaDB sebenarnya MySQL juga sama, tapi dia sudah dibeli oleh Oracle lagi. Ya, karena aplikasi ini membuat khawatir Oracle, jadi dia beli dan diganti dengan nama MariaDB. Jadi hanya berganti nama saja, dan juga tentu saja menambah fitur-fitur juga sih. Tapi intinya dia sama. Kalau biasa menggunakan MySQL, ini MariaDB juga sama. Perintah-perintahnya. Ada Microsoft SQL Server bagi pengguna Microsoft ya, khusus pengguna Microsoft di sini. Kemudian ada lagi Oracle, ini yang kalian pelajari Oracle. Ada lagi PostgreSQL, ini termasuk yang free juga, tapi performanya cukup baik. Kalau Bapak lihat Pak Mahendra pakai ini, dia kalau mendevelop web ya. Ada SQLite, ini identik dengan mungkin untuk mobile ya, karena dia light. Ada Beaver, ada MongoDB, ada Apache Cassandra, dan lain-lain. Nah intinya tools yang bisa kita gunakan untuk mengelola database itu ada banyak. Ada MySQL, ada Postgre, ada MongoDB, ada apa ya tadi? Ada banyak lah tadi ya. Ada Oracle, ada Cassandra, ada dan lain-lain. Nah masing-masing itu cocok untuk kebutuhannya ya. Oke, sebelum Bapak masuk lagi, tadi toolsnya ada banyak ya. Kalau MySQL sendiri, ya kalau kita bicara MySQL, itu dia kalau kita baca termasuk dalam SQL itu termasuk RDBMS ya. Oke sebentar, RDBMS atau Relational Database Management System. Jadi SQL sendiri ini tergolong dalam Relational Database Management System. Apa ini maksudnya ini? Ada yang tahu? Kenapa kok disebut dengan RDBMS? Relational Database Management System. Apa sih maksudnya RDBMS ini gitu? Nih, Relational Database. Oke, silakan. Tuki. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa Bambang ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya kalau dengar dari namanya tadi itu mungkin sebagai penghubung dari database, Pak. Penghubung dari database. Oke, Ya. bisa. Ya, terima kasih, Bambang. Ada yang lain mau menyampaikan pendapatnya? Ya, jadi dia penghubung database. Oke, bisa dikatakan seperti itu. Ada lagi tadi raise hand tadi ya Lucky, silakan Lucky. Izin menjawab Pak. Ya. Berdasarkan
sepengetahuan saya kalau RDBMS itu kaitannya dengan bentuk dari datanya sendiri, Pak. Jadi kalau dia relational database, biasanya datanya itu dikelompokkan dalam bentuk table-table dan disusun efisien mungkin, jadi tidak ada duplikasi data, Pak. Seperti itu, Pak. Selain relasional ada data apa berarti? Selain relasional ada yang namanya non-relasional, Pak. Kalau ini sangat luas sekali. Contohnya ada kayak dokumen database, terus Oke. pokoknya ada banyak banget, Pak, kalau yang non-relasional, Pak. Saya nggak hafal juga. Ya, terima kasih Lucky dan Bambang tadi ya sudah menyampaikan pendapatnya, Bapak apresiasi. Ya, betul sekali ya. Jadi ada kaitannya dengan penghubung dan juga ada kaitannya dengan bentuk datanya. Jadi data, tadi kan data itu ada ya, apa yang ada di sekitar kita ya. Untuk kita simpan agar bisa kita olah menjadi sebuah informasi, tadi yang disampaikan Lesi tadi, agar dapat informasi, kita perlu menyimpannya dalam suatu bentuk ya. Nah, salah satu bentuk atau cara untuk menyimpan data tadi adalah menggunakan data relasional, artinya menghubungkan antara data satu dengan lainnya. Misalkan nama saya misalkan NPM atau ID saya sekian, lalu di kolom selanjutnya nama saya Puput Budiyantoro, lalu dihubungkan lagi dengan kolom usia saya sekian, lalu dihubungkan dengan kolom tanggal lahir sekian. Nah, itu relasional, saling berhubungan antara data yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada data usia, data nama, data NPM. Untuk satu record atau satu data saya sendiri itu memiliki record yang banyak, yang dimana itu jadi satu baris ya, satu row atau disebut satu record ya. Nah, itu kenapa dia disebut dengan database dan data relasional. Jadi ditulis dalam bentuk atau disimpan dalam bentuk relasional, di mana berhubungan. Berhubungannya maksudnya ya nama saya, NPM saya, dan usia saya itu jadi satu baris. Nah, itu relasional. Nanti nama misalkan Lucky, jadi NPM-nya sekian, usianya sekian, mungkin warna kulitnya, warna rambutnya, warna matanya, lalu nah itu seperti itu jadi satu baris lah. Relasional itu termasuk, itu yang dimaksud dengan relasional. Jadi dengan kata lain kita simpan dalam bentuk tabel tadi seperti yang dikatakan Lucky. Nah, itu salah satu cara menyimpan database tadi atau data yang ada di sekitar kita, yaitu dalam bentuk relasional atau dalam bentuk tabel. Nah, untuk emang selain itu nggak ada cara lain? Ada. Nah, tadi seperti yang disampaikan Lucky juga ada cara lain untuk menyimpan data non relasional ya. Kita coba lihat ya. Ada nggak contohnya ya? Yang banyak sekali untuk data non relasional ini, atau dia sering disebut no SQL ya dia ya, non relasional tidak memerlukan skema tetap, non SQL. Jadi bentuknya dia tidak tetap. Kalau kolom kan, atau kalau dalam bentuk tabel ya, data dalam bentuk tabel kan, misalkan saya ini dosen A dengan data Pak Rio, itu kolomnya tetap gitu loh. Misalkan kolomnya ada 5, ya datanya Pak Rio kolomnya juga ada 5 gitu. Tapi kalau, dan juga seluruh dosen di Unila ini, misalkan ada tabel dosen gitu ya. Nah, tabel dosen untuk satu dosen se-Unila ini ya sama kalau kita simpan dalam bentuk relasional. Ya, jadi bentuknya ya kolomnya misalkan ada 10 kolom, ya satu dosen ini, seluruh Unila ini ya datanya ada 10 kolom tadi. Meskipun mungkin bisa jadi ada yang datanya kosong, tapi bentuk datanya itu ya misal 10 kolom ya sama 10 kolom. Nah, kalau non relasional, dia relatif bentuk atau apa ya, kolomnya tadi ya. Ya kita ibaratkan dalam kolom tadi nggak nentu, bisa jadi ada yang 10, ada yang 5. Nah, itu fleksibel dia. Atau kita sebut dengan apa kemarin ya, simpan dalam bentuk dokumen kalau tidak salah ya. Ini mana nggak ada contohnya ya. Nah, ini ya jenis-jenis database NoSQL. Ada dokumen database. Nah, ini disebut dengan JSON tadi yang Bapak sampaikan. Jadi misalkan kalau data disimpan dalam bentuk JSON ini, dia nggak ada bentuk kolom yang baku ya.
Jadi misalkan ada contoh nggak di sini ya? Oke, kita baca dulu contohnya. Ada key value database. Key value ini ya data disimpan dalam bentuk ada ID-nya, lalu value database dan ada key-nya dan ada value-nya. Jadi dia non relasional, tapi dia masih mendekati relasional di mana dia ada key, lalu value-nya itu bebas. Nah di sini nggak ada contoh sih ya. Nah ini juga value-nya bisa berupa JSON ya. Jadi tapi dia ada key-nya. Tapi value-nya bisa berupa JSON, ada binary large object, ada string dan lain-lain. Nah, ini contoh yang kedua. Ada lagi graph database. Ya, graph database ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data sosial media ya, seperti hubungan misalkan di Unila sendiri ya antara yang berhubungan itu, misalnya hubungan saya dengan siapa mahasiswa di Unila itu digambarkan dalam bentuk graf. Nah itu termasuk dalam graph database. Nanti kita lihatlah contoh-contohnya. Ada white column. Nah itu intinya untuk menyimpan data yang ada di sekitar kita itu bukan hanya bisa kita gunakan relasional. Kalau kita bisa biasa belajar, itu biasanya kita gunakan relasional. Tapi tidak hanya itu caranya. Kita bisa juga gunakan data non relasional. Contohnya bisa kita simpan dalam bentuk JSON tadi. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh dokumen database. Ada nggak di sini contoh? Nah, seperti ini ya cara menyimpannya. Mungkin contoh JSON kali ya, langsung ke contoh aja. JSON. Nah, ini key value tadi. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya ini ya. Jadi dia ada title-nya ini, autornya ini, lalu di dalam ini ya seperti kolom lah. Ini misalkan kolom judul, kolom author, tapi di dalam kolom ini bisa ada data yang lain gitu ya. Di dalam ini juga nanti bisa ada yang lain gitu. Seperti itu. Intinya dia tidak ada struktur yang pasti kalau kita simpan data dalam bentuk. Nah, ini termasuk dalam non-relasional. Nah, seperti ini. JSON ya. Ada lagi key value tadi. Key value data. Kalau key value data, nah ini seperti ini ya. Datanya, jadi ada key-nya. Ini biasanya untuk menyimpan data sensor ya, data IoT biasanya. Contoh data seperti ini. Misalkan ini data dari sensor pertama, data dari sensor kedua, gitu seperti itu. Nah, ini biasanya untuk data IoT biasanya. Kemudian dan lain-lain lah ya pada intinya seperti itu. Nah itu jadi, nah karena kita ingin atau kalau untuk yang populer atau yang paling sering digunakan ya yang relasional. Tapi untuk saat ini dengan berkembangnya teknologi ini mulai banyak menggunakan non relasional di mana banyak kebutuhan untuk analisis data, IoT dan lain-lain. Makanya data non relasional mulai banyak ya yang mengembangkan atau yang menggunakan. Kalau tools untuk non relasional ada apa ya? Biasanya kan MongoDB ya. Kita lihat yang lain apa nih? Tools untuk non relasional. Oke, nanti kalian bisa baca lah. Pada intinya yang perlu kita pahami di sini, data itu kita simpan bisa dalam bentuk non relasional dan relasional. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah MySQL, di mana MySQL ini termasuk dalam relational database, di mana datanya disimpan dalam bentuk relasional. Nah, database tadi kita akan sambungkan dengan PHP kita, ya seperti itu. Nah, untuk menghubungkan dengan PHP kita perlu install
database-nya dulu. Kalau kalian yang menggunakan Windows bisa install SAM tadi ya. Kalau apa? Kalau install SAM berarti tinggal bagaimana ya kalau install SAM, tinggal buka PHP My Admin ya kalau nggak salah. Nah di sini Bapak akan mencontohkan kalau di Bapak sendiri karena Bapak menggunakan Ubuntu di sini Bapak sudah menginstal ya web server di laptop Bapak di sini. Ada MySQL sudah ya. MySQL sudah, kemudian PHP sudah di sini. Dan juga ada Apache juga sudah di sini. Ya, kalau kalian yang menggunakan servernya menggunakan Linux atau bukan pengguna Windows, di Linux kalian ini kalian harus menginstal 3 ini, MySQL, kemudian Apache dan juga PHP. Nah, PHP-nya ini Bapak PHP 7.43. Kemudian Apache-nya 2, MySQL-nya versi 8. Oke. Nah, nanti tinggal file project-nya kalian buat di folder ini. Ya, kalau pakai Apache, file project-nya dibuat di folder ini. Di var www.html. Nah, di sini ya. Nah, di sini kebetulan Bapak sudah ada beberapa. Ya, ini hanya untuk uji coba saja ya. Ada WordPress, ada beberapa tugas di semester lalu atau di tahun lalu ini. Beberapa mahasiswa. Oke, nah di sini untuk mengaksesnya tinggal diakses localhost saja atau bisa diketikkan IP servernya ya. Ini kebetulan Bapak pakai berapa ini? Mana ya? Ini sepertinya. Kalau nggak salah ini ya. Atau bisa kita ketikkan localhost saja sebenarnya. Coba jalan nggak kalau localhost ya? Oke, jalan ya. Oke, karena Bapak akan mencoba yang baru, maka Bapak coba buat folder dulu dengan nama web kelas A. Atau langsung aja web A gitu ya. Oke, nah nanti projectnya ya ditulis di sini skripnya untuk melakukan koneksi dengan database. Jadi Bapak hanya akan mencontohkan bagaimana cara menyambungkan project kita dengan database. Nah di sini kalau kita lihat belum ada data apa-apa, ya masih kosong datanya. Bapak akan coba buat sebuah file baru bernama apa di sini, DB connection ya. Bapak akan buat file baru bernama dbconnection.php. Ya, di sini. Nah, ini nanti Bapak akan ketikkan skrip Bapak di sini untuk mencoba koneksi kita dengan PHP. Jadi kalau kita buka ya project ini di Visual Studio Code atau di text editor kalian, bebas ya gunakan apa saja. Di sini Bapak gunakan Visual Studio Code. Nah, jadi kita akan coba untuk membuat script untuk menyambungkan antara file PHP kita ini dengan MySQL. Oke. Nah, di sini Bapak coba buat script sederhana dulu HTML. Ya. Nah, ini kan sekarang kita belum terkoneksi atau belum ada apa-apa ya. Kita coba buat satu baris sederhana untuk judul percobaan koneksi database MySQL. Oke, kalau kita buka di servernya, di sini Bapak buka web A.
Nah, kita akan ditampilkan pada halaman ini. Nah, percobaan koneksi database MySQL. Nah, bagaimana untuk menyambungkan dengan MySQL? Oh ya, pertama Bapak akan coba dulu sebelum Bapak menyambungkan. Jadi Bapak sudah kita akses dulu ya MySQL-nya. Waduh, ini passwordnya berapa ya? Aduh, salah lagi. Lupa lagi passwordnya. Passwordnya lupa lagi. Jangan-jangan nggak pakai password nih. Waduh, gimana passwordnya lupa ini ya? SQL. Oh, sudo kali ya. Sudo. Oke. Jadi kalian harus tahu nih passwordnya. Bapak coba mengingat dulu ya. Passwordnya Bapak lupa lagi. Kacau ini. MySQL -u. Pakai password nggak dia? Oh. Akses deny berarti sudo seharusnya ya. Password komputer. Oke. Kita masuk ya. Sepertinya dia tidak menggunakan password nih. Oke. Nah, ini Bapak sudah masuk ke MySQL. Di sini Bapak tampilkan database-nya. Kita coba buat database baru ya. Nah, ini ada database-nya. Ada beberapa database yang sudah Bapak buat untuk percobaan. Tapi kita akan coba buat database baru dengan nama kelas A. Oke, kalau kita lihat database-nya. Nah, sekarang kita sudah ada kelas A. Nah, ini database ini. Jadi file script PHP tadi yang Bapak buat tadi akan Bapak sambungkan dengan database kelas A. Oke. Meskipun di database kelas A ini kalau kita lihat belum ada isinya sih. Nanti kita coba sampai tahapan pembuatan isi database-nya ya. Nah, ini belum ada datanya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita coba sambungkan dulu file PHP kita tadi ini dengan database. Nah, untuk menyambungkannya, kalau kita lihat di V-Class, ini bisa kalian baca ya, di materi yang modul yang sudah dibuatkan oleh Pak Mezano ya. Mana ya? Mana tadi modulnya? Oh, enggak ada. Di V-Class tadi. Enggak ada lagi. Oke, kita buka V-Class-nya lagi. Nah, tadi untuk menyambungkannya ada berbagai cara ya. Oke, ini kita baca materinya. Oke, scroll ke bawah sampai PHP MySQL, nanti ada modul ya. Di sini, nah ini. Nah, di sini ada penjelasan yang tentang MySQL tadi, sudah Bapak bahas tentang MySQL. Kemudian, nah ini untuk mengkoneksikan ya di sini. Untuk mengkoneksikan file PHP kita dengan MySQL itu sebenarnya ada 3 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan MySQL extension ya. Tapi cara yang pertama ini sudah deprecated ya, atau apa deprecated, sudah tidak digunakan ya.
atau sudah usang, sudah tidak digunakan karena permasalahan security ya, kalau tidak salah ya. Jadi dia ada lebih mudah dibobol kalau kita gunakan koneksi kita menggunakan ini. Masih bisa, tapi tidak disarankan. Nah, cara yang disarankan ada cara yang kedua ya, ada menggunakan MySQL ditambahkan ya, MySQL Key Extension. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari MySQL ini. Dan cara yang kedua adalah menggunakan PDO atau PHP Data Objects. Nah, nanti kita akan coba salah satu cara ya, ini yang akan Bapak coba nanti yang menggunakan PDO. Nah, ini kenapa Bapak coba menggunakan PDO? Karena ini yang direkomendasikan ya. Kenapa direkomendasikan? Karena kalau kita koneksinya menggunakan PDO ini, dia dapat terhubung setidaknya ke 12 jenis database, termasuk PostgreSQL. Nah, jadi kalau DB connection yang kita buat menggunakan PDO ini, ya berarti nanti dia akan lebih fleksibel ya untuk dikoneksikan dengan berbagai jenis database ya. Oke. Kemudian di sini ada dicontohkan ya bagaimana menghubungkan dengan PDO. Nah, ini sebenarnya skripnya hanya seperti ini. PHP. Nah, ini hostnya. Lalu DB name-nya apa, lalu username-nya apa, dan password-nya apa. Nah, tapi yang Bapak rekomendasikan di sini kalian ambil dari Waitress School ya, yang lebih mudah untuk dipelajari. Ya, di sini ini kenapa ada Google ini? Kemudian di sini ada Waitress School. Kalau kalian lihat, di Waitress School ini lengkap sekali untuk mempelajari pemrograman web. Tapi di sini kita lihat untuk yang koneksi mana ya? Ini PHP. Kemudian buka di sini PHP dengan MySQL database. Nah, ini ya, connect. Nah, jadi kita tinggal kopas aja skripnya di sini. Kita cari. Nah, ini ada 3 cara tadi sudah dibahas. Yang pertama menggunakan MySQL connection, yang kedua menggunakan MySQLi, kemudian nah ini yang MySQLi prosedural, tapi yang akan kita coba yang PDO ini ya. Oke, kita kopas aja skripnya. Kita kopas, kita taruh di sini ya. Kita taruhnya di mana? Oke, misalkan di atas ya. Oke. Nah, ini kita paste di sini. Nah, di sini server name ini kita isi localhost. Kemudian username-nya ini adalah username MySQL-nya ya, tadi root. Lalu password-nya, kalau nggak salah password-nya kosong tadi ya. Kita nggak pakai password. Oke, kita coba hapus dulu. Oke. Nah, jadi kita seperti ini. Bapak coba jalankan kembali tadi. Ini apakah berjalan? Failed ya. Connection failed. Access denied virus at localhost. Oke, ini salah password berarti ini. Oke. Passwordnya apa ya? Oke. Root at localhost. Oke. Ya, berarti Bapak harus menjalankan web server di VirtualBox ya. Bapak sebenarnya sudah ada juga web server.
Karena ini sebenarnya permasalahannya lupa password aja. Tadi passwordnya lupa. Oke, Bapak coba jalankan server ya di VirtualBox. Bapak ada server juga yang sudah. Nah, di sini yang ingat passwordnya ya. Jadi kalian saat menginstal MySQL nanti diminta username dan password. Nah, itu kalau bisa jangan lupa. Nah, ini Bapak sudah punya beberapa server. Nah, ini server untuk Bapak coba yang mana ya? Oke lah, yang ini nggak apa-apa. Server Bapak jalankan. Semoga nggak crash nih dengan jaringan di lab nih. Pada intinya untuk menyambungkan tadi, ini nggak sulit sih, hanya tinggal ini nanti diisi server, kalau ini username MySQL kalian, dan ini password ya, password MySQL. Lalu nanti di sini nama database-nya apa? Tadi kita sudah buat namanya kelas A, tapi kebetulan karena belum berhasil ya, atau lupa password tadi, jadi Bapak belum bisa mencoba. Aduh, ini harus di stop screen dulu sebentar. Oke. Oke. Bapak share screen kembali. Ya. Ya, jadi Bapak akan masuk ke server tadi di VirtualBox, apa ya namanya ya, Wintoro 198.43.145 tadi ya. Oke, salah IP-nya nih. 169. 169. Oke. Masuk. Oke. Kita coba login MySQL dulu. Passwordnya apa ya? Bentar. Semoga benar. Ya, passwordnya benar. Oke. Kita coba buat database lagi. Create database kelas A. Oke, so database. Bapak ulangin yang tadi ya. Nah, ini sudah ada database kelas A dengan passwordnya yang Bapak ingat ya, username dan password. Oke, keluar lagi, quit. Nah, sekarang nggak mau quit. Oke, Bapak masuk ke CD var www, ini untuk file projectnya. Ya, kemudian Bapak buat lagi file folder projectnya web A. Kemudian nggak mau pakai sudo nih. Oke, kemudian pakai sudo aja. Oke, kemudian Bapak masuk ke web A tadi. Nah, ini buat sebuah file bernama dbconnection.php. Oke. Nah, di sini Bapak tambahkan script yang Bapak buat tadi. Sini.
Scriptnya dipaste di sini. Ya, kemudian ya, server name-nya localhost, username-nya root, password-nya adalah password. Oke, waduh, kok sini nulisnya? Password. Oke, kita coba. Semoga bisa nih. Oke. Berarti servernya adalah mana tadi? Kita coba jalankan. 192 168 apa tadi ya? 43 169. Waduh, malah sini. 192 168 43 169. Oke, APC-nya jalan, nama projectnya web A. Oke, nah ini apa yang terjadi? Ya, dia connection fail karena ini sudah berhasil koneksi, tapi dia nama database-nya salah, bukan MyDB. Tapi di sini nama database-nya adalah kelas A. Jadi harus kita rubah di sini nama database-nya. Nah, ini kan namanya MyDB ya. Bisa kita ganti di sini atau biasanya sih disimpan dalam ini ya, sebuah variabel. Di sini Bapak buat insert dulu, nama variabelnya adalah dbname biasanya. dbname sama dengan tadi namanya apa ya, kelas A. Oke, kalau nggak salah ini. Lalu di sini tinggal dirubah menjadi variabel dbname. Kenapa disimpan dari variabel? Ya biar gampang gantinya sih. dbname, jangan lupa tanda dolar. Oke, kita simpan. Oke, nah kita jalankan kembali. Seharusnya dia sukses. Waduh, malah error ini. Ada yang salah? Masuk. Unable to handle this request. Kenapa ini nggak mau ya? Oke. Password kelas A. Passwordnya benar, username-nya, server name-nya benar, root localhost. Seharusnya bisa ini. Ada yang tahu ini kendalanya di mana ya? Biasanya bisa nih Bapak lakukannya. Oh, ini ada yang terhapus. Oh, salah ini. Salah. Ini kegeser nih. Ini kan seharusnya server name-nya. Oke. Kita coba ini lagi, kopas lagi. Username, localhost, root. Benar ya seharusnya ya.
Oke, ini kenapa lagi ya? Password kelas A. Oke, kalau nggak pakai DB name di sini, jadi dia tidak bisa mengakses. Ada yang tahu nih? Ada yang bisa bantu? Oke, kita coba. Oke. Nah, ini hanya permasalahan di ini sih, koneksi. Seharusnya bisa. Tadi Bapak coba bisa. Kok nggak mau ya? Aneh juga. Kita coba buat file baru ya. Kita buat file baru saja. Kita keluar. Oke. Ya, ini apa karena tadi pakai root ya? Sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Exit. Oke. Touch dp kan 2. Harus pakai root. Emang nggak bisa ya. Kemudian kita paste scriptnya. Aneh juga ya. Seharusnya bisa tadi. Username-nya root. Username-nya root. Ya, kita simpan. Apa dia tidak bisa mengakses database ya? Oke. Karena permission. Oke. Ini berarti harus pakai sudo ya. Ya, jadi dalam belajar biasanya ada kendala-kendala seperti ini biasa ya. Hanya tinggal harus teliti saja. Bapak coba cari tahu permasalahannya dulu. Sepertinya ini kita simpan. Oke, kita coba kembali pakai koneksi yang kedua ini. Refresh. Kita coba dbcon 2. Ya, keluar. dbcon 2 ya. Seharusnya keluar. Oh, nggak mau. Ifconfig 3169 benar. Oke. Salah naruh ini filenya. Ketiknya di luar. Nggak nongol dia. Oke. Seharusnya nongol, kita coba.
username ya, dia kan salah username password karena username-nya salah. Terus kita coba lagi, username-nya kita ganti. Nah ini, oh enggak ada. Username-nya adalah root. Jadi intinya hanya mengubah ini sih seharusnya. Kok nggak mau ya? Passwordnya adalah password. Seharusnya mau ya. Oke. Kok ini username-nya bukan root ya? Waduh, kacau ini. Oh, salah lagi nih. Oke. Ini kita ngerubahnya bukan yang itu. Sini. Nah, ini ya. Sudo vidb con2.php. Nah, ini seharusnya yang dirubah ya. Bukan username, ini root. Oke. Seharusnya dia sudah ini, tapi hanya bermasalah di database-nya. Database-nya kan namanya, tadi kita coba masuk database-nya. Root. Passwordnya adalah password. Masuk, so database. Ada database kelas A. Mungkin harus di grant kali ya. Tapi seharusnya select bintang, select user, host from mysql.user. Bisa nggak? Oke, ini kan ada root localhost ya. Oke, seharusnya nggak masalah ini. Oke, kita coba keluar. .php. Ini kita coba ganti nama database-nya. Nah, jadi yang perlu kalian ganti sebenarnya hanya server name, lalu username. Kalau server name kan sudah oke ya, sudah masuk. Lalu username-nya sudah root, benar, password MySQL-nya password juga. Nah, ini database-nya kelas A. Seharusnya bisa ini. Tapi kok nggak bisa tadi? Jangan-jangan ini nggak bisa juga nih. Waduh, ini harus pakai root juga ya. Oke, ini harus pakai sudo lagi nih. Sudo. Oke, nanti kalau gagal ini seharusnya kalian berhasil sih. Jadi intinya hanya kopas saja, lalu sesuaikan nama username-nya dengan nama username database. Ini seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Error lagi. Nah, ini koneksi sukses. Oke. Tadi Bapak nggak tahu ya skrip yang satunya. Jadi intinya di sini skrip tadi ini ya yang kita dapat dari W3 School tadi. Ini sesuaikan server name-nya, localhost ya localhost, lalu root-nya. Ini adalah saat kita install MySQL, nanti kalau kalian install MySQL, kemudian password-nya password MySQL, lalu ini nama database-nya. Jangan lupa dibuat dulu nama database-nya ya, seperti itu.
Nah, ini kita sudah berhasil nih melakukan koneksi. Ini connection successfully. Jadi logika tadi bahasa di sininya adalah, jadi kalau ini, jadi dia di sini ada try catch. Kalau oke dia menghasilkan successful. Kalau error dia nama errornya disimpan di variabel e, lalu dikeluarkan pesannya apa errornya, menampilkan connection fail seperti yang tadi, connection fail yang tadi, tapi error tadi. Kalau tadi jatuhnya error ya. Oke, seperti itu untuk koneksinya. Kemudian kalian tinggal lanjutkan aja di sini untuk apalagi nih, misalkan ini kan untuk mengkoneksikan sudah berhasil. Nah, kalau kita sudah mengkoneksikan script kita, PHP kita dengan MySQL, kita tinggal mau ngapain nih, mau nambah database ya, create database. Ya, bisa, ini tinggal copy aja scriptnya nih. Scriptnya ini create database, jadi disimpan variabel ini sintak MySQL-nya, create database MyDB. Ini biasa kita lakukan di terminal kalau kita mengakses database dari terminal tadi, seperti yang Bapak contohkan saat membuat database kelas A. Nah, ini create database MyDB, lalu disimpan di dalam variabel MySQL, ya. Lalu dijalankan, kalau oke, maka kalau true dia menghasilkan database create, kalau false dia error. Nah, jangan lupa di sini ada tambahan kalau sudah selesai ya, sintak atau scriptnya sudah selesai, di close ya. Ini yang di close adalah koneksi kepada database-nya. Kalau ini kan mengkoneksikan ya. Setelah selesai, jangan lupa ditambahkan close di sini. Oke. Tapi itu tadi yang menggunakan MySQL ya. Kalau yang pakai ini PDO, mana yang pakai PDO? Nah, ini tinggal tambahkan aja script ini. Ini. Oke, Bapak coba tambahkan, menguji apakah sudah bisa nih menambahkan database. Ini kan sudah terkoneksi. Nah, jadi ditambahkan di sini nih, di bagian sini. Oke, jadi paste aja di sini. Jadi setelah terkoneksi, kita akan create database. Oke, kita simpan. Oke, kita jalankan lagi browsernya, webnya tadi. Ya, kita jalankan database created successfully. Tadi kan database yang dibuat adalah MyDB ya. Mana tadi? MyPDODB. Kalau kita lihat di MySQL-nya, nanti sudah ada database dengan nama MyDB tadi. Jadi kalau kita show database, nanti akan muncul database MyDB PDO. Nah, ini jadi kita sudah terkoneksi nih, kita sudah bisa buat database. Nanti kita bisa apa lagi? Membuat tabel. Nah, ini ya. Di sini kita buat tabel. Caranya ya tinggal ditambahkan aja scriptnya di sini. Nah, ini membuat tabel MyQuest ya. Nah, ini Bapak contohkan sampai insert data ya. Oke, seperti ini. Jadi tinggal di copy aja. Oke, jadi ini tadi kan sudah buat database ya. Kita quit lagi. Kita edit lagi. Nah, ini ya, ini kita paste scriptnya di sini. Oke, ini kita hapus. Kita paste di sini. Oke, create table namanya MyQuest. Kalau oke, maka di sini echo create
tabel sudah dibuat gitu maksudnya. Oke, kita coba lagi ke sini. Nah, gitu ya. Tabel created successfully. Nah, ini yang terakhir ya Bapak contohkan, misalkan sudah buat tabel, kita sampai lihat insert tabel di sini. Script ini bisa kalian tinggal copy aja sih. Oke, mana ini? Ya, ini sampai insert data ya. Kita sudah buat database, kita sudah buat tabel. Nah, sekarang kita bisa juga menambahkan data. Nah, di sini contohnya. Atau mungkin langsung multiple data ya. Biar banyak. Insert multiple data. Nah, ini ya. Pakai yang PDO. Nah, ini. Jadi tinggal di sini saja, copy sampai sini. Oke, kita buka lagi scriptnya. Oke, kita hapus dulu ini. Jadi kalau udah terkoneksi tinggal enak bisa menambahkan, bisa kita kelola database-nya ya, tanpa harus menyentuh MySQL secara langsung ya. Tapi tentu saja nanti tidak seperti ini ya pengaplikasiannya di website ya. Ini hanya bagaimana kalau kita menyambungkan dan juga kita bisa melakukan apa saja nih terhadap database kita. Oke, kita coba di sini. Kita cek apakah sukses. Nah, new record created successfully. Jadi tadi Bapak menambahkan di sini beberapa file ya. Insert into, menambahkan ke tabel my guest, first name, last name ini dengan nilai ini, lalu ada Mary, ada Jolie gitu ya. Lalu sekarang kita lihat hasilnya apakah benar-benar sudah masuk atau belum gitu ya. Kita masuk ke database-nya. Ya, password. Nah, kita show database. Ada database bernama MyPDO. Saya ambil database-nya, saya gunakan kelas A tadi ya. Kita gunakan, kita tampilkan tables. Oke. Sudah ada tabel my guest ya, tadi kita sudah buat. Nah, sekarang kita tinggal select bintang from my guest. Nah, sekarang sudah ada nih. Tadi kita sudah bisa insert melalui browser tadi ya. Database sudah ada. Ini karena Bapak refresh-nya 2 kali tadi, 3 kali. Pertama akses, kemudian Bapak refresh, maka dia akan memasukkan data tadi. Nah, nanti kalian tinggal di scriptnya ini bisa tinggal tampilkan aja nih data apa yang ingin ditampilkan di web sudah bisa, karena ini file dbcorn.php ini sudah berhasil menyambungkan project kita dengan database. Di sini dicontohkan adalah database-nya MySQL seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Selanjutnya di sini Bapak menyampaikan dulu bahwa sini ada sedikit tugas ya di V-Class. Ada tugas yaitu menyambungkan ya. Menyambungkan mana ya? Kalau kalian lihat di V-Class ada tugas untuk minggu ini. Menyambungkan PHP dengan MySQL lalu membuat contoh insert 10 data lah gitu. Nah, ini ya ada tugasnya ini. Silakan dibaca tugasnya. Ini adalah bagaimana menginsert data MySQL. Mungkin menampilkan minimal 10 data.
yang ditangkap menggunakan screenshot, unggah script PHP dan screenshot. Nah ini nanti nanti Bapak rubah ini sampai tanggal minggu depan ya, 25 November. Silakan dikerjakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau terkait materi atau juga terkait project ya? Jika ada yang ingin menyampaikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, untuk tugas yang tadi itu Pak, datanya basing ya, Pak. Yang penting dia kayak memasukkan 10 data gitu, Pak. Ya, insert 10 data. Jadi di situ berarti ada script untuk koneksinya ke database-nya, kemudian menampilkan datanya seperti itu. Menginsert dan Baik, terima menampilkan kasih, Pak. datanya. Oke. Ada lagi yang lain? Dan jangan lupa tugas yang minggu lalu juga ya, ada yang tugas PHP tuh. Banyak belum mengerjakan. Terkait proyeknya ada yang ingin melaporkan apa? Tidak ada? Ya, tidak ada. Saya, Pak. Oh ya, Budi, silakan Budi. Saya screen aja ya, Pak. Oke, silakan. Bentar ya, Pak. Budi kemarin yang list ini ya, list To-do list, Pak. to-do list. Ya. Nggak bisa saya screen, Pak. Belum ada izin. Oh, belum diizinkan ya. Oke, silakan. Oh ya, kemarin di minggu lalu Bapak ada utang pertanyaan sama Lucky ya, tapi Bapak belum bisa jawab ya. Kelihatan nggak, Pak, aplikasinya? Oke, nah ini keren ya aplikasinya. Ini pakai apa nih, Budi? Kalau desainnya itu pakai tambahan CSS sama pakai Bootstrap, Pak. Pakai Bootstrap ya. Ini Ini tuh domainnya udah pakai domain ini? belum, Pak. Hosting. Ini baru pakai Palet, Pak. Server Palet. Pakai Palet. Punya, iya pakai Palet. Ini Punya siapa? tampilkan yang ini aja, Pak. Yang dari HP ya. Yang Oke, versi mobilenya. Oke. ya, versi mobile. Ini ada back-end-nya juga ya? Pasti ya? Iya, Pak. Pakai apa ini? Jadi pakai Laravel 8, Pak. Laravel 8, database-nya pakai apa? Database-nya MySQL. SQL. Bahasanya PHP ya? Iya, Pak. Ini Oh iya, untuk Laravel halaman ya, login. PHP. Uh-huh. Ini untuk halaman login. Ini, Pak, sementara ini masih pakai halaman registrasi, Pak. Cuman untuk kedepannya itu kan nanti ini ada buat kegiatan untuk kegiatan komplek gitu, Pak. Jadi nggak cuma kegiatan pribadi, cuman kayak misalnya kan di minggu ini tuh ada kegiatan main bola gitu ya, Pak. Oke. Jadi setiap orang itu nanti bisa masuk ke daftar ke kegiatan itu, Pak. Oke. Cuman belum dibuat prosesnya, Pak. Ini untuk Oke. jadi nanti itu nggak ada halaman registrasi ya, Pak. Cuman sementara ini masih pakai halaman registrasi. Jadi nanti itu akunnya itu diberikan sama admin itu, Pak. Ya, jadi cara kerjanya gimana nanti? Admin menginputkan kegiatan. Nanti admin itu buat akun untuk anggota buat akun. komplek ini, Pak. Ya. Kalau kegiatan itu nanti yang untuk kegiatan bersama itu diinputkan nama admin, tapi kegiatan to-do list yang pribadi itu masing-masing bisa input, Pak. Oh, jadi ada kegiatan yang bersama-sama itu admin yang input ya. Kemudian untuk pribadi ya bisa juga nginput untuk aktivitas pribadi ya, seperti itu ya. Ini untuk registrasinya, Pak. Ya. Keren ini aplikasinya, lumayan ya. Mau buat portofolio juga, Pak. Iya. Ini udah ditaruh di GitHub belum? Belum, Pak, karena belum selesai kan, Pak. Oke. Oh ya, Kalau untuk semua kelompok ya, project-nya ya. Kemarin Bapak Mezano minta untuk project-nya itu diletakkan di GitHub ya. Jadi setiap ini semuanya itu nanti pengumpulan project-nya adalah di GitHub ya. Bapak lupa menyampaikan ya.
Kalau misalnya di hosting gratis nggak bisa, Pak? Enggak, maksudnya untuk pengumpulannya ditaruh di GitHub aja. GitHub aja. Ha. Di GitHub juga kan bisa, kayaknya bisa ini juga ya. Bisa hosting juga kayak GitHub. Gratis juga. Oke, registrasi tadi ya. Kalau password minimal harus 8, Pak. Dan Oke. email nggak boleh sama. Oke. Ini Pak untuk biodatanya. Ya. Ini untuk aktivitasnya itu kita kategori ini kosong, Pak. Karena kan nanti dia waktu nginputkan itu dia nentukan juga kategorinya apa. Jadi kategori yang di tempat tadi itu bakalan sesuai dengan apa aja kategori yang diinputkan dia, Pak. Oke. Misalnya kita aktivitas yang pertama itu misalnya di hari Senin ya. Misalnya ada pekerjaan gitu kan, Pak. Oke. Misalnya ada meeting, terus jam aktivitasnya itu misalnya jam 10 sampai misalnya dia kiraannya itu jam untuk perkiraannya sih sampai jam selesai sih belum saya buat, Pak, masih proses. Oke. Nah jadi nanti itu bisa ada kategori pekerjaan. Nanti kalau misalnya kita nginputkan kategorinya selain pekerjaannya di sininya juga ada, Pak, tampilan inputan apa aja. Oke. Kalau buat websitenya sih udah responsif, Pak. Udah responsif. Tinggal Ya. memperbaiki sih. Karena pakai memperbaiki Bootstrap ya, desainnya. udah responsif ya. Iya, Pak. Apa tadi ya Bapak mau nanya? Jadi seperti ini tampilannya. Oke, ini sudah jalan ya. Paling tinggal nanti taruh di, jangan lupa diletakkan di GitHub ya, ini projectnya. Ini sudah baik sekali, ini sudah. Iya, Pak. Ini batas pengumpulan kapan ya, Pak? Terakhir ya. Oke, jadi nanti kita tinggal beberapa minggu lagi ya, 3 atau 4 pertemuan lagi lah, kurang lebih 3 atau 4 minggu lagi untuk pengumpulan projectnya. Tapi kalau memang sudah siap untuk dipresentasikan, ya nanti boleh disampaikan siapa yang sudah siap untuk presentasi. Boleh duluan gitu kalau emang pengen lebih. Kalau memang projectnya sudah selesai, boleh duluan kalau ingin presentasi dulu. Seperti itu. Ini juga udah pakai validasi sih, Pak. Kayak misalnya kita belum login, kita nggak bisa masuk ke halaman beranda, kita ngetikkan URL itu nggak bisa, Pak. Oke. Udah pakai sistem autentifikasi. Oke. Kalau apa tadi ya? Nah, kita kan belajar koneksi ya. Kali ini pakai MySQL kebetulan. Bisa ditunjukkan nggak untuk script untuk koneksinya? Script koneksinya kita kan pakai model MVC ya, Pak. Jadi kan kalau kita pakai framework itu ada INV-nya. Iya. Jadi ditaruh di NV ya. Kelihatan nggak, Pak? Layar ini kelihatan nggak, Pak? Layar Visual Studio Code-nya. Terlihat. Oh ya, karena pakai Laravel ya. Jadi dia pakai. Iya, Pak. Jadi konsep di sini, MVC Pak. ya. Oke. Nah, itu ini untuk menghubungannya di sini, Pak. Oke. Terus untuk mengelola datanya itu kita mengambil dari database-nya itu di sini, Pak. Ada namanya model. Jadi ada data apa aja yang nggak bisa dimasukin. Terus nama tabelnya itu dimasukin di sini, Pak. Oke. Untuk view-nya? Untuk view-nya ini, Pak. Nah, ini itu ya view-nya ya. Oke. Ya, Pak, untuk view-nya. Terus untuk controller-nya ada di sini, Pak. Kalau Laravel tuh ini untuk controller yang autentifikasinya, ini untuk yang aktivitas. Jadi setiap kegiatan atau setiap halaman tuh kalau bisa controllernya atau modelnya itu dibuat masing-masing supaya gampang diubah, Pak. Ya. Bapak ingin lihat bagian koneksinya lagi? Sebentar, Bapak ingin lihat bagian koneksinya lagi yang tadi. NV-nya. Ini, Pak. Ya, berarti kalau ini database SMPP kan kalau defaultnya passwordnya itu kosong, Pak. Kosong ya. Berarti ini kosong juga ya, karena emang defaultnya port kosong ya. DB connection-nya oke, ini bisa dipilih juga DB connection-nya yang bisa pakai MySQL, tinggal pilih namanya ya itu ya. Iya, Pak. Hostnya itu localhost ya. Defaultnya itu localhost kan sama aja kayak 127.0.0.1. Iya. Kemudian portnya ini portnya 3306 ini port ini ya, kalau pakai Laravel portnya itu ya. Yang di SMPP, Pak.
Oh, di Kan SMPP-nya SMPP di dirubah ya? reportnya 3306. Kan bisa diubah juga 3307 tergantung sesuai Kalau dengan ini default XHPP. ya? Ini default ya? Ya Pak, ini defaultnya udah memang defaultnya Laravel itu udah MySQL Pak. Oke. Ya, terima kasih Budi. Baik sekali. Nah, nanti kalau emang kira-kira proyeknya sudah selesai, ingin presentasi lebih dulu ya tidak masalah ya, sampaikan saja. Bapak lihat progresnya sudah Baik, Pak. bagus Makasih, ya. Pak. Terima kasih. Yang lain? Pak, saya ingin bertanya Pak, Oke, Luki, silakan. untuk tugas akhir proyeknya ini Pak, apakah teknologinya dibatasi gitu Pak, atau boleh pakai teknologi apa aja yang penting bisa mencapai tujuannya gitu Pak? Nah, jadi untuk teknologinya ya bebas menggunakan apa saja, yang penting mencapai tujuannya sih. Tapi kan kemarin maksudnya Bapak, kita tidak memaksakan sampai back end. Tapi kalau emang proyeknya harus pakai back end dan kalian sanggup, silakan dibuat ya seperti tadi punya Budi, boleh. Tapi kalau memang sanggupnya hanya front end, ya yang kita kejar hanya sampai kemampuan dia untuk mengelola front end saja. Luki rencana pakai apa nih? Izin jawab Pak, kalau saya rencananya pakai biar bisa front and back end sekalian pakai full JavaScript Pak, Node.js iya. dan juga Express. Kalau database-nya pakai PostgreSQL. Oke, ya nggak masalah sih itu, nggak apa-apa. Tapi nanti yang penting diletakkan di GitHub ya. Sudah bisa kan menggunakan GitHub ya? Sudah bisa Pak. Oke. Barangkali di minggu depan kalau memang sudah disampaikan belum di kelas ya materi tentang GitHub. Barangkali ada yang lain belum paham tentang GitHub. Belum ya? Di kelas belum ya? Belum, Seingat Pak. saya kayaknya belum deh Pak. Tapi bisa untuk itu bisa nyari referensi ya? sendiri sih Pak. Oke. Ya. Barangkali memang kalau memang dibutuhkan minggu depan Bapak sampaikan sekilas lah tentang GitHub. Barangkali ada yang belum paham, minimal ada intro, nanti untuk mendalaminya silahkan pelajari sendiri. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan tentang proyeknya? Apakah cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Nah, oke. Terima kasih. Jangan lupa Bapak mengingatkan ada tugas untuk minggu ini dan minggu lalu. Bisa dilihat di kelas. Nanti deadline-nya Bapak rubah. Kemudian untuk proyeknya nanti diletakkan di GitHub ya untuk pengumpulannya seperti itu. Nah, di minggu depan barangkali Bapak sampaikan sedikit materi tentang GitHub jika diperlukan ya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga proyeknya bisa selesai. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.